hasil dikasih, apakah semuanya dimakan? Tidak. Tidak seperti itu polanya. Orang yang masuk surga itu, Bang, orang suci. Suci hatinya, suci lisannya, namanya orang kudus. Berarti sifatnya tidak ada yang tercela. Ketika dia diberikan pelayan-pelayan, maka dia akan tahu orang yang suci itu seperti apa etikanya. Seperti apa dia harus berlaku, orang baik itu, orang suci itu. Nah sekarang permasalahannya Anda masuk ke surga tanpa kelamin, tanpa sisi kemanusiaan. Cuma Itu siksaan. Itu bukan surga. Itu bukan surga, itu penyiksaan. Anda dijadikan menjadi batu di surga. Apa nikmatnya? Katanya surga itu tempat kebahagiaan. Bagaimana bisa Anda bisa bahagia kalau Anda tidak punya hal yang Anda miliki di dunia? Cuma nenek mau kiper cuma. Kalau ngobrol yang sopan Bagaimana ya, Anda bisa kamu merasakan ditendang kebahagiaan kalau seperti itu? kalau kau tidak sopan, kau ditendang tuh. Ayo, Jumir. Cuma ini kadang-kadang bernarasi itu sampai ini kebanyakan ketinggalan otaknya di kamar mandi. Jadi terkadang kalau bernarasi itu keluar dari konteks. Apa tadi kamu bilang bahwa surga yang kamu sebutkan tuh berbeda dengan yang di film-film barat? Dengar baik-baik, brother. Film-film barat itu cuma pelengkap doang. Tapi di sini hampir seluruh para ustadz pemuka-pemuka agama itu menyatakan kesibukan para lelaki dalam surga adalah memecah perawan gitu. Bagus itu. Nah sekarang kesibukan kami memecah perawan. Kesibukan kamu apa? Coba kita bandingkan. Coba kita bandingkan. Kami kesibukannya memecah perawan. Oh keren. Nah sekarang kesibukan kamu sebagai orang Kristen apa di surga? Jawab saya. Gentayangan, kayak Lagi perang. Lebih bagus gentayangan daripada hanya yang selangkangan terus yang dipikirin. Lagi perang. Enggak. Tunggu dulu. Kesibukan kami menurut Anda memecahkan perawan. Ya Allah, betapa indahnya. Sekarang kesibukan kamu apa? Bukan saya yang ngomong cuma itu Pak. Iya, oke, saya akui, nggak apa-apa, saya pun akui. Nanti di surga kesibukan saya diantaranya adalah memecah perawan. Masya Allah. Cuma jangan panik, tenang. Nah sekarang saudara punya kesibukan di surga apa? Coba kita bandingkan. Kita di surga cuma bernyanyi aja. Oh kesibukanmu bernyanyi. Oh my God, kesibukannya bernyanyi. Jika cepat diam merayap. Coba kau nyanyikan lagu itu 1 tahun tanpa putus-putus. Coba. Jika diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ini sudah berapa menit? Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Ini kamu lakukan dalam kehidupan kekal? Hah? Baru 1 menit 30 detik aja sudah ngos-ngosan. Kehidupan kekal tanpa akhir cuman bernyanyi. Ini bukan surga coy. Ini siksaan. La quwata illa billah. Coba bayangkan saudara-saudara ya. Kita bandingkan ya hujatan mereka. Bang Handi punya bidadari 72. Habis sama yang satu lagi. Begitu aja terus jalan kehidupan kekal. Apa nggak bahagia kali hidupnya tuh? Kalau setiap malam dia pengantin baru. Coba. Iya. Masya Allah. Oh, daripada kecil-kecil baru 1 tahun. Kalau 1 tahun tinggal begini lagunya. Merayap. Kapan sih ini berhenti ya Tuhan? Please berhenti Tuhan dalam kehidupan kekal. Nah karena itulah potensi kembali untuk seperti malaikat memberontak. Pingin juga merasakan seperti surganya Bang Andi. Di sana bersama dengan bidadari. Bayangkan kalau kita dikelilingi sama
wanita seperti Agnes Monica. Ini dinyanyikan. Cicak tanpa musik lagi. Ya Allah ya Karim. Tanpa musik, tanpa gitar, tanpa mic. Habis itu tengok ke kiri, orang nyanyi. Tengok ke kanan, orang nyanyi. Tengok ke kiri, sementara umat Islam baca Quran. Di surganya mereka hidup bersama dengan keluarganya, anak keturunannya, dan semuanya akan kembali hidup bersosialisasi. Subhanallah. Tapi kalau secara roh, Burunda gimana kalau secara roh? Nah itu dia roh yang berjanji. Kelihatan tak? Bang Juma malam ini happy banget kayaknya. Saya malah kasihan saya kepada teman saya ini dalam kehidupan kekal dia bernyanyi. La haula wala quwata illa billah. Juma dulu kau yang menciptakan lagu di sana siapa nanti ya? Yang menciptakan lagu capek siapa? saya nyanyi baru 1 menit capek saya. Handis. Capek saya. Gue mau nanya lu dulu. Sidik. Harus ada bang. Gue mau nanya lu dulu. Di sana itu kau nyanyi lagu apa? Handis. Dengan sidik kelas kalian itu di bawah saya. Kelas kalian itu di bawah saya. Biarkan di Juma sama saya. Di sana. Juma, kamu jangan kabur kamu Juma. Malam ini kamu sama saya ya. Lagu apa yang kau nyanyikan di sana? Jawab dulu. Lagu Kamu apa? jangan kabur Juma. Lagu Jangan sampai dangdut. ada yang mendengar dia ya. Lagu rock. Lagu apa yang kau nyanyikan di sana? Kalau Anda penasaran masuk surga lah. Ayo sini. Masuk. Mungkin itu. Lagu apa? Cicak di dinding. Kalau situ penasaran masuk ke surga saya. Lagu apa bro? Lagu apa? Masuk surga saya Bu. Biar enggak Gajah. Punya tangan lagi. Jangan udah jangan nyanyi. Kenapa gerai? Bunda. Lagu apa bro? Lu jawab. Udah dulu. tidur Bunda. Ceritanya Jubir. Tidur Ceritanya, Bunda. Istirahat. Lagu apa yang kau Jawab nyanyikan? Jubir. Cicak di dinding. Oh lagu itu. Begini. Itu mah lagunya Cicak. Lagu siapa itu ya? Dia memerah ya. Boleh dijawab nggak? Dia lagu apa? Nah, Jawab, jadi lagu kalau apa? mau tahu lagu apa, masuk surga saya, Pak. Ayo masuk, Pak. Ayo, mari saya baptis. Emang kamu udah pernah ke sana? Nah, maka dari itu biar kita bareng, Pak. Tadi kan kamu bilang nyanyi. Lah, Saya kenapa nanya lagu Bapak apa? percaya? Kenapa Bapak percaya sama saya, Lagu Jo? apa? Kenapa Lagu Pak? apa? Saya seolah-olah Cepat di dari sana, Pak. Diiringi dangdutan Iya, Pak. Ada gendang rampak Pak. Nah, maka dari itu Di sana ayo ada Pak, gendang masuk. rampak. Ada Ayo gendang Pak, rampak. masuk bareng, Pak. Masuk bareng sama saya, Pak. Sini saya baptis. Bung, Pak. Juma. Bung gitu. Juma. Situ jangan sengaja diam. Situ sama saya malam ini. Jangan kabur Aku kemana-mana kamu. capek menyanyi. Gimana itu? Itu bukan kamu. Cuma kamu bukan capek karena menyanyi karena terlalu Aku memikirkan. capek. Gimana itu? Cuma. Kamu tuh capek. Bunyi sangkakala. Ayo semua nyanyi. Yok, nyanyi, yok. Yesus nggak punya hepeng, abadi. Nyanyi Yesus nggak punya hepeng, abadi. Buset. Apa bedanya sama dunia boneka di Taman Dufan, Jubir? Kalau kayak gitu. Cuma. Iya Pak Slamet. Pak Juma ini capek bukan karena menyanyi, karena memikirkan selangkangan Pak Slamet. Capek nyanyi, memikirkan mulut. Gimana mulut ini bernyanyi dalam kehidupan kekal? Bini. Berarti di surgamu, dengarkan. Nyanyi abadi itu di Berarti di surga kamu itu masih ada mulut. Jubir, di surgamu masih ada mulut. Hah? Masih ada bundanya kan dan tayangan kayak roh. Yang nggak ada selangkangan di sana, Bang. Oh, berarti kamu hidupnya ada mulutmu tapi kelaminmu nggak ada. Manusia tanpa kelamin itu ada mulutnya, ada tangannya, tapi kelaminnya nggak ada. Itu gimana itu? Itu siksaan atau apa itu? Cuma, ayolah kita diskusi lah. Nah, ini diskusi dari tadi. Udah, ayo kita ganti topik. Dia yang bawa, dia yang minta jadi topik. Ini diskusi kita, ini diskusi. Kenapa? Tikus Riko, diam aja tikus, diam. Sombong kali. Curut. Buat tikus apa? Buat tikus gereja ya.
Dua. Sidik. Bikin lagi dulu, sidik. Ketawa gue. Sidik. Bang. Udah berak belum sidik? Berak dulu sidik. Sombong kali dia. Sudah nggak ada ilmu, besar mulut. Ya udah, ayo lah bismillah. Ayo. Ini saya sudah jauh. Ini kan disebut Apa topiknya, bawa apa topiknya? surga Kristen dan surga neraka kan? Udah siap belum ganti topik? Ngapain ganti topik? Ini aja. Ganti topik. Ini loh, Sab. Al-Quran. Kita kan pengen ke selangkangannya. Al-Quran. Kita pengen ke selangkangannya. Dari siang tuh udah kasihan tuh mikrofonnya tuh belum. Mikrofon apa? Bagaimana? Nah itu kalau Anda bernyanyi sepangkal sekal, gimana itu mulutmu? Mulutmu bengkak seperti ban mobil truk. Tidak kan malah. Di dalam kehidupan kekal itu bibirmu doer, bibirmu sampai ke tanah. Persoalannya ini kalau di sana itu punya mulut dua yang jalan-jalan gitu kan ya. Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita lah menjadi hepengnya demi pelayanan masa kini. Semua Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita lah menjadi hepengnya. Aye, pelayanan pelayanan masa kini. Di sana vokal Kelahannya putus itu terus abadi nyanyi kayak gitu tuh. Halo, Rama Bunda Sarangi. Kok banyak kali sih awak jawab tadi. Halo, assalamualaikum, nggak dijawab ya. Oh, ini baru masuk suaranya kecil. Suaranya. Tadi Muslim atau suaranya Kristen? habis gara-gara bernyanyi. Latihan, yuk Bernyanyi. latihan. Ya, Kayaknya persiapan. nyanyinya. Ya, persiapan untuk ke surganya Kristen di sana dalam kehidupan kekal cuma bernyanyi-nyanyi. Gimana itu? Bisa ndak Anda bernyanyi dalam setahun non-stop? Bisa ndak? Berarti gini lah ya, kalau kita di dalam syariatnya aja, kalau dia namanya surga itu kan udah memang tidak bisa kita tercapai di dalam surga itu, karena kan hanya Allah yang tahu. Nah, Iya, betul. ya kan? Iya, tapi mereka Tunggu. Ini Rama Bunda nih Islam atau Kristen? Iya, Islam lah. kelihatannya Oh, Islam. alhamdulillah. Nah, jadi kan saya tanya ini, tadi saya melihat situ asik berdialog surga neraka ya kan? Iya. Nah, sebenarnya surga dalam arti neraka ini di dalam arti kita pakai dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, apa kau tak berpikir kasih akal? Betul enggak itu ada di dalam Al-Quran? Betul. Nah, jadi yang namanya surga itu kata simbolik dan nama neraka itu kata simbolik. Sebenarnya itu surga Udah lokal. dulu Pak Rama. Nanti kita ceramah intern ya. Yang kita mau tanya kepada Jubir Iman ini, kalau dia menyanyi itu lagu apa yang menciptakan lagu siapa? Gitu. Saya kasih nanti Waduh, ini bahaya Bang, ini kalau lagu Bugis. Bro, nggak boleh. Lagu Niosoe. Gak apa-apa Bang Andi, dia kenal tuh. Lagu Bugis nanti aku kasih dia ya. Lagu Bugis. Coba gue pengen nanya Jubir ketika Yesus mengawini lu di surga, lagunya apa? Iya, maksudnya yang ini loh, dia itu diapai sama Yesus lewat mana? Itu yang kutanya. Tapi dengan suara rendah, bukan suara tinggi yang kutanya. Oh gitu. Oh. Enggak gimana aja. Ya tadi aku kocak banget kejang-kejang itu si ini gurunya penyebar berita sama si King Richard ya. Di mana Yesus mengawini penyembahnya ciptaan.
Ternyata dalilnya ada. Salah mereka salah kalau bahas bidadari gitu. Udah tahu argumen favorit aku tuh bidadari, karena aku pasti ngebawain dia manusia mengawini manusia di surga wajar, tapi kalau udah Tuhan mengawini manusia di surga itu udah apa itu surga apa itu. Coba ya, Berapa Pak? Ayat apa tuh dari kitab apa Pak? coba ya di dalam Jujur baru tahu dia. Iya dari kitab apa Pak? Anggap aja kita belajar Pak. Ayat 8. Oh iya. Harus dilihat dulu 2 Korintus 11 nomor 3. Coba dilihat di situ. Oke, bentar ya Pak ya. Saya buka dulu Boleh. soalnya ini manual nih. Bentar. Oh, baru tahu juga dia. Itu loh gitu. Iya, Jadi saya baru tahu nih Pak. kalau aku tuh biasanya nggak nyerang ke padusnya, aku lebih ke ini kok kenapa Tuhan birahinya tuh kok baru ada di sorga gitu. Pas di gitu ya jadi padusnya ngapain aja gitu 2 loh. Korintus. Lebih ke sana kalau gue. Pas Slamet. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 nomor 3 di situ ada. 3. Nomor 3. Nomor 2 salah. Naik 1. Nomor 2. Oke. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan Naik lagi satu sebelum yang itu. Sorry. naik lagi ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. So what is the problem, my friends? Oh, there is no problem when you are accept that your Jesus, the Christ, Oke. are taking all of the virgins in the world. Ayat ini untuk Maria, Pak. Perawan. Di mana dapat? Oke, coba. Dapat Marianya di mana coba? Coba pengen tahu. Ya, di sini kita baca ya. Boleh. Ya, kalau mau sih kita dari ayat 1 lah. ini yang mau hadap Gimana? saya ini. Dapat Marianya dari mana coba? Gue pengen tahu. Dapat Marianya itu dari mana? Sudah lulus. Nggak ada Maria di situ tuh, Yul. Dia mau kabur dia. Yang penting kita diskusi pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Boleh. Cuma kayak mau mencret. Jadi diskusinya kayak mau mencret. Santai aja cuma. Nggak, gue berak batu malah ini sama lu. Semoga ya Pak, besok almarhum lah. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan. Jangan share gambar ya. Jangan share gambar. Jangan. Ntar dulu ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada suci kepada Kristus. Mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Di sini konteksnya ini Tuhan mempertunangkan pada satu laki-laki, Pak. Kayak gimana, Pak? Silakan penjelasan menurut sudut pandang Bapak gimana? Ya, kita kalau lihat di sini, tunggu ya. Jadi kalau gua membawakan cara Islam menafsirkan itu kepada kekristenan, maksudnya gimana? Jadi menafsirkan dalil itu dengan dalil lagi, tidak dengan asumsi kita pribadi. Contoh misalnya bilang Maria, Dalilnya dari Al-Quran. enggak gini. Kalau misalnya kita menerangkan Al-Quran, ini Al-Baqarah 115. Penjelasannya di mana? Oh, itu ada di surah yang ini dan yang ini gitu penjelasannya. Jadi saling dijawabnya tuh oleh Al-Qur'annya sendiri. Begitu juga dengan kitab suci. Oh, Itu sebenarnya bisa dibenarkan kalau bilang Maria. Tapi Marianya di mana? Kan nggak ada tuh. Nggak ada kan Marianya di mana? Nggak ada. Memang betul, Nah, itu Pak. Memang dia. betul. Tetapi siapakah dalam Alkitab ini, Pak, mulai dari Kejadian sampai Wahyu ini yang disebut perawan suci? Ada nggak perempuan selain Maria? Coba, Pak. Oke, jadi kita yang pertama kita kasih tahu adalah begini. logika di situ, Pak. Ya gini, kita bawakan ke original teksnya dulu Oke, gitu. ayo, Original Pak. teksnya. Come on, Pak. Nah, di original teksnya itu tertulis begini, Zelogar himas. Zelo itu cemburu, jealous. Itu dari kata zelo. betul. Zelogar himas, gar itu untuk atau betul. kepada. Himas Terus. itu jamak, kamu Terus. tapi jamak. Iya. Nah, di sini tuh aku cemburu kepada kalian gitu loh. Jangan di situ. Itu. Tunggu. Terus lanjut. Iya, Zelogar himas Theo, aku cemburu kepada kalian karena Tuhan. Ya, betul. Zelo hermomasen,
Garhimas Kata Tuan. jamak itu, Pak, itu kata jamak kan, Pak? Iya, himas jamak. Himas Kata itu jamak. jamak itu artinya sang penulis yang menulis, Pak. Dia yang lagi berbicara di situ, Pak. Himas itu kamu, bukan saya. Kamu. Iya, betul, kamu dengan cemburu ilahi kan, Pak? Ya, saya cemburu kepada kamu, kan gitu. Ya, betul. Lanjut, Pak, lanjut. Nah, masa kamunya ini penulis? Lanjut. Terus yang bilang saya siapa? Itu baru apa? Lanjut kita kepada perempuan itu, Pak. Perawan suci itu, Pak. Perawan suci. Silakan. Hermomasen, aku menunangkan Garhimas kepada kalian semua. Heni itu satu. Andri itu suami. Iya, suami berarti laki-laki. Pada satu suami. Satu laki-laki. Satu laki-laki. Iya, terus masalahnya di sini apa, Pak? Nah, masalahnya kamu semua itu dipertunangkan kepada satu laki-laki, satu suami sebagai apa? Partenon Hagnen atau perawan suci. Sebenarnya Partenon perawan kudus harusnya ya, perawan kudus. Tadi Ya, kan konteksnya statement Bapak sendiri yang mengatakan bahwa kok Tuhan mengawini orang di surga gitu. Nah, di sini kan tidak berbicara konteksnya di dalam surga nih, Pak. Iya, makanya kalau gua bawakan ini dulu supaya orang-orang mengerti. Ada yang disediakan oke, untuk oke, Yesus. oke. Apa itu perawan suci? Oke. Nah, perawan suci ini jamak ya. Jadi kamu di situ tuh jamak. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini bukan Maria jadinya. Ini kan Lah, Bapak terus menafsirkan buat apa ayat- perawan sucinya? Buat apa perawan sucinya? Sabar saudara, ini kan Bapak menafsirkan ayat keduanya doang, lalu ayat ketiganya kita nggak usah pakai nih ya, Pak ya, coret aja gitu. Nggak perlu. Aja gitu. Oh, nggak perlu. Ya Ada udah. nggak ada perawan suci di situ? Siap. Oke, yang penting Bapak senang aja. Silakan Pak, lanjut. Nah, sip. Nah, ini perawan suci ini maksudnya apa? Buat apa perawan suci? Kita baru masuk ke Wahyu. Ternyata di Wahyu dijelaskan. Wahyu 19, 7 dan 9. Apa? Gimana? Jadi cara belajar Pak Slamet dengan teman begitu ya Pak ya. Iya, jadi yang menjelaskan itu bukan kita, tapi langsung kitab sucinya sendiri. Oke. Yang dimana yang penting ada bunyinya mirip lah ya gitu ya Pak ya. Iya, tertulis kata begitu, penjelasannya harus tertulis kata begitu juga gitu loh. Iya, bagus. Nah, kayak gitu. Sudut pandang dari kepercayaan. Iya, dengerin dulu Wahyunya, jangan nangis dulu. Nah, kita dengerin dulu ya. Nah, di sini kita lihat. Cuma jangan tidur Cuma, lu tunggu saya Cuma. Nah, di sini dikatakan Wahyu 19:7 apa tertulisnya? Segitu ilmumu. Marilah. Aku yang 19:9-nya aja ya. Ada poin untukmu, kan nanti ada poin. Ya, kita Wahyu 19:9 aja ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Theos. Tuh. Oke lah. Jadi nanti akan ada kawin-mawin di surga kekristenan, tapi bukan manusia dengan manusia, melainkan manusia dengan anak domba ini. Anak dombanya satu, manusianya banyak. Bukan kawin dengan Baca dulu ya lengkap. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Marilah kita bersukaria. Di sinilah tempatnya menyanyi nih. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai serta memuliakannya. Di sinilah menyanyi nih. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai perempuannya sudah siap sedia. Di sini nih waktunya menyanyi nih, si jubir nanti nih. Gitu loh. Pertanyaannya, lagu apa yang Anda nyanyikan menyaksikan bersorak-sorai dalam hal perkawinan anak domba? Kira-kira begitu. Jelas tuh? Gimana bro? ya udah, kalau memang itu perspektif kepercayaan Bapak ya sudah saya Cuma hargai. kepercayaan saya tertulis. Ya habisnya cara memahaminya beda Pak. Cara Coba kau memahami saya seperti dengan apa? Ya udah coba. Seperti apa? kalau saya sebutkan nanti kan Bapak protes juga. Enggak. Enggak, kita akan menerima gitu kan. Tadi nah itu makanya kalau di kita kan kesibukannya memecahkan perawan-perawan bidadari Islam. Kami menerima dengan bangga gitu. Nah sekarang kok kekristenan nggak menerima dengan bangga ketika Tuhannya memecahkan apanya manusia lah gitu. Jelaskan versi kamu bro. Ya kalau versi saya sih beda ya Pak ya, karena ini kan Bapak menafsirkan ayat kan gabung-gabungkan gitu. Tapi ya sudahlah. Ya udah baca dulu itu Wahyu 19. Jelasin lah.
Mau dibaca Wahyu 11-nya apa? Terserah lu, kejadian satu Wahyu lagi. 11 ya loncat 7 perikop dia. 7 apa? 7 pasal. Saya pengen bahas Quran aja Pak kalau mau. Saya pengen nantang Juma itu diskusi Quran. Gua bilang juga skakmat. Ya, gimana Kisah bidadari kami itu nggak ada apa-apanya dengan kisah Tuhan mengawini manusia. Nggak ada apa-apanya, my bre. Saya masih menyanyi. Ayo Juma. Masih aja, bro. Diskusi Quran Juma. Kalau lu mau hebat ayolah kita diskusi Quran. Saya masih bernyanyi. Hati-hati. Masih abadi gitu ya. Abadi bernyanyi. Baru 10 menit. Oma mati dulu Oma. Istirahat Oma. Ya, kamu songong, nggak ada yang kosong tampang. Gurunda aku tantang tadi, padahal tewas loh. Ini Gurunda loh, belum dialog sama Gurunda loh, baru sama Selamat, baru sama Bang Handi. Lu udah, saya mau bahas Al-Quran saja. Diskusi Quran kalau memang berani ayo. Saya aja ini murid paling terakhir, ayo murid paling Kamu terakhir. bisa ngaji. Gimana mau tidak bahas lagi? Ya, mau bahas Quran, bisa ngaji nggak kamu? Paham nggak kau ngaji? Baca original. Bisa ngaji nggak? Modal Kalau bisa gaji ngaji doang. baru kau bahas Quran. Modal gaji. Kalau Ya, nggak kamu bisa modal ngaji, apa? udah. Kamu modal apa? Nah, ayo Juma kita berdua Juma. Mari Juma. Silakan. Dengarkan baik-baik Juma ya. Yuk, Ibu Bu. Kenapa? Imamat 17 ayat 1 sampai 6. Katanya Al-Quran. Oh iya, Imamat. menuju ke situ, akan menuju ke situ. Sabar Pak. Sabar. Mari kita buka. Coba buka dulu Bang Juma. Ya. Imamat 17 ayat 1 sampai 6. Saya Buka, kau yang buka. Oh, saya baca tuh Bang Juma. Kau yang buka celana. Oke. Ini kayaknya oma nih senang banget nih oma nih. Kamu sombong tadi padahal nol. Error otakmu. Tong kosong bunyi nyirong loh. Paulus. Tong kosong bunyinya poh. Nah ini. Nanti mereka semua bunyinya kayak gitu setelah di sana. Paham? Jadi mempelai wanita dia. Waktu terjadi itu nanti bersorak-sorai serta memuliakan. Di sini waktunya menyanyi nih. Pertanyaannya lagu apa? Gitu loh. Lagu apa? Apakah ada sound system? Imamat kenapa imamat tadi, Bung? Mau saya injilin? Ya ayo supaya ini supaya ayat Imamat apa? 6, Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Lah, tadi imamat 17 katanya. Pindah lagi. Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Imamat 11. Imamat 11. Udah mulai latihan dia. Supaya mangap ya. Gak mau makan. Dari yang Oke, boleh saya baca? Ya kita baca ya. Boleh saya baca? Iya, silakan. Dia mau makan Oh ya udah pelandu. lu aja baca silakan. Mau makan pelandu dia. Iya, silakan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang mama atau dari yang berkuku belah unta, karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayam. Juga pelanduk karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat Iya. ke-6. Juga kelinci karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lah. Ali Imran 50 ayat 50 dengan 51. Di situ ada perintah atau dalil yang mengatakan bahwa Mengharapkan sebagian. nah itu Mengharapkan. kenapa? Sabar dulu ya Bang Juma, tahan dulu ya, tenang, biarkan saya selesaikan narasi saya dulu. Nah, Imamat 11 ayat 4 sampai 6 ini ditulis oleh Musa. Ini kan dari zaman Musa, artinya jaraknya 1800 tahun dengan zamannya Muhammad. Nah, kok bisa di zaman Muhammad itu dirubah itu gitu loh. Oke. Ali Imran berapa tadi? Ali Imran 50 51. Padahal hukum Allah 50 itu kan 51. hukum Allah itu kan kekal dan abadi gitu. Kok bisa ada perubahan gitu? Mungkin mohon pencerahannya Bang Juma, guru-guru yang terhormat. Silakan. Oke, nah gitu dong. Kamu harus Tunggu Gurunda, tunggu aku konfirmasi dulu ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, yang itu. Selamat, diam. Ini Enggak, aku konfirmasi aja yang itu, Ali Imran yang itu. saya sama dia aja. Iya, gua nanya. Ya itu. Oke deh, lanjut. Iya,
Baik. Jadi yang perlu Anda pahami dulu, di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Ma'idah